sayuran brokoli atau yang lainnya mungkin aman ya, misalnya minyaknya juga baik, nah itu aman. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang minyaknya memang tidak bekas dipakai atau gorengan ya, bekas dipakai lagi sampai hitam, nah itu kan resiko. Nah itu. Kemudian apa? FOMO apa lagi? FOMO terkait dengan olahraga yang tren sekarang apa? Soal padel, Bu. Soalnya. Nah, nggak pernah olahraga, tiba-tiba FOMO ingin sekaligus langsung padel. Langsung berapa jam dan lain-lain misalnya ya. Padahal dari segi fisik ini belum terlatih. Atau bahkan ada penyakit penyerta, misalnya dia ada kolesterol, tanpa disadari nih. Karena kan masyarakat Indonesia itu yang pernah saya bilang, jarang sekali cek kesehatan, kecuali ketika memang sudah sakit. Tuh. Nah, itu salah satu faktor penyebab kardiak arrest atau henti napas di jantung. Tahu apa lagi? Misalnya faktor pola hidup, gaya hidup, begadang, tidur cuma 1 jam atau bahkan tidak tidur, terus ditambah dengan asap rokok atau merokok, ya bahkan bukan perokok aktif pun perokok pasif pun beresiko, gitu. Karena kan memang asapnya itu tuh yang dapat menyebabkan permasalahan di tubuh kita. Kemudian banyak di sini ya, banyak masyarakat yang belum paham tentang bagaimana cara melakukan CPR itu sendiri. Sehingga eh, banyak kejadian kardiak arrest, misalnya lagi karaoke, tiba-tiba dia pingsan, kemudian tidak sadarkan diri. Tapi kan masyarakat biasanya tidak paham bagaimana cara menolongnya gitu ya. Seharusnya kita lakukan CPR, tapi karena masyarakat panik atau cuma ditangisi atau langsung dibawa tanpa dilakukan CPR. Kalaupun memang langsung dibawa ke rumah sakit misalnya atau IGD gitu ya. Ketika dibawa pun di mobil pun misalnya itu tetap dilakukan kompresi. Cuma kan masyarakat kawan itu banyak yang belum paham bagaimana cara melakukan CPR. Nah itu kenapa banyak angka kematian yang disebabkan oleh insiden kardiak arrest ini. Kemudian apalagi terlambat dalam penanganannya, dalam mobilisasinya, nah, itu salah. Nah ini kalau di luar negeri itu AED ini Automatic External Defibrillator ini sudah sangat eh, terfasilitasi. Jadi AED itu selain APAR ya, dia sudah ada. Jadi ada APAR, ada AED. Ketika masyarakatnya mengalami henti napas henti jantung, itu sudah memiliki AED di fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini salah satu contohnya AED itu. Ya. Kemudian untuk CPR itu sendiri, rangkaian tindakan menyelamatkan kehidupan saat jantung berhenti memompa. Jadi diharapkan dengan dilakukan CPR ini dia bernapas kembali, jantungnya berdenyut. Bu, kalau misalnya dianya trauma dada gitu, dan itu bagaimana? Tetap kita lakukan kompresi, tetap. Tapi kalau misalnya ada defibrillator itu lebih lanjut. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti tetap kita lakukan kompresi. Bu, kita lakukan kompresi bahkan sampai uh, tulangnya patah, itu salah berarti. Tapi kalau misalnya sampai hal tersebut, nah tetap kita lakukan kompresi. Dengan memikirkan trauma dadanya. Kalau trauma dadanya kita tangani, tapi jantungnya tidak berdenyut, itu sama aja. Ya, tujuannya adalah mempertahankan perfusi organ vital sampai sirkulasi spontan kembali. Bahkan ada terapi definitif yang diberikan. Kalau misalnya di IGD itu nanti selain kompresi dan defibrillator ya, yang alat kejut itu ya, kalau untuk di hospital, ini nanti diberikan epinefrin. Ada obat-obat yang untuk jantung tersebut untuk memacu atau diharapkan jantungnya berdenyut kembali. Teknik CPR biasanya dikenal dengan singkatan DRCAB. Ini yang terbaru ya.
Jadi danger, respon, circulation, airway, dan breathing. Di CPR sebaiknya dilakukan minimal oleh 2 orang. Kalaupun hanya 1 orang, berarti dia lakukan kompresi, kemudian ventilasinya itu sendiri. Nah, kalau misalnya 2 orang, berarti nanti ada yang kompresi, ada yang ventilasi. Lakukan ventilasi menggunakan amubek. Jadi nanti eh, kalaupun kecapean, gantian, gantian sama temennya. Misalnya yang tadi temennya ventilasi, eh, gantian kita yang ventilasi, kemudian teman kita yang kompresi, seperti itu. Kita lakukan berapa siklus? 5 siklus. 5 siklus itu dalam 1 menit. Jadi 30/2 satu siklus, 30/2 siklus kedua, 30/3 siklus ketiga, 30/2 siklus keempat, 30/2 siklus kelima. Sampai 5 siklus. Bu, kalau misalnya 5 siklus kita sudah kelelahan, ya memang seperti itu. Jadi secara teori memang 5 siklus, tapi kalau misalnya memang kitanya kelelahan itu wajib ganti. Karena memang secara teori itu 5 siklus agar kita paham bahwa melebihi dari itu kita sudah kelelahan. Jadi udah wajib ganti. Secara teori seperti itu. Kalaupun memang belum ada napas dan ada nadi, itu wajib melebihi dari 5 siklus. Gitu. Jadi jangan sampai 5 siklus, oh ini kita hentikan saja, tidak bisa. Karena cara dihentikannya itu ketika memang ada orang lain, kita harus bergantian. Sampai ambulans datang atau petugas lain datang. Dan ketika memang korban atau pasiennya sudah berespon, itu kita hentikan CPR. Petugas itu kelelahan, itu kita hentikan CPR. Nah, ini merupakan nanti pertanyaan-pertanyaan di OSC. Kapan CPR itu dihentikan? Nah, ini harus paham. Nah, ini alurnya. Jadi yang pertama misalnya kita cek terlebih dahulu dari respon, kesadaran, dan lain-lain. Kemudian kita call 911 kalau di luar negeri. Tapi kalau misalnya di dalam negeri itu kan ada 118 ya. Kemudian kita start CPR, use AED kalau misalnya memang ada. Ini khusus untuk di umum, di masyarakat umum. Kemudian sambil menunggu ambulans datang. Nah, ini alurnya, alur untuk CPR. Kemudian, nah, eh, yang terbaru, yang terbaru yaitu DRCAB, Danger Response Circulation Airway dan Breathing. Nah, kalau untuk danger, kita pastikan keamanan lokasi, aman lingkungan. Ini ditanya, kalau untuk danger gimana? Langsung sebutkan ketika OSCE 3A, aman lingkungan, aman pasien atau korban, kemudian aman diri atau penolong. Ya, dangernya ini bahaya atau pastikan lingkungan aman bagi penolong. Kalaupun memang di situ oh, dia tersengat listrik, berarti listriknya ini harus disingkirkan terlebih dahulu atau kita off terlebih dahulu. Nanti kan listriknya terlebih dahulu baru kita tolong. Jangan sampai dia masih tersengat listrik, kita lakukan CPR ya kita juga tersengat juga gitu. Kemudian kalau di tengah-tengah jalan ada korban kecelakaan, pastikan di tempat yang aman, kita pindahkan tempat yang aman dan datar karena CPR ini uh, memerlukan tempat yang datar untuk dilakukannya kompresi. Kalau nggak datar kita kompresi itu tidak tepat, gitu ya. Periksa respon dengan menepuk bahu, kita panggil apakah Anda baik-baik saja. Kalaupun sudah kenal namanya, kita panggil namanya. Nah, sirkulasi ini kita cek biasanya bersamaan dengan pernapasan. Sirkulasi ini kita cek, kita palpasi arteri karotis baik destra maupun sinistra ya, karena bagian sini yang paling besar. Kita palpasi ini maksimal 10 detik, nggak boleh melebihi dari 10 detik untuk cek napas dan nadi. Kemudian kita look, listen, feel. Look, kita melihat pengembangan dadanya. Kemudian listen itu apakah dia bersuara atau ada suara tambahan gitu ya. Kemudian feel, feel itu
kita merasakan hembusan napasnya. Jadi sambil nengok, sambil ngecek, nanti kita biasanya dipraktekkan di lab laboratorium. Gitu ya. Ini cek napas dan nadi itu boleh bersamaan. Intinya kurang dari 10 detik. Kemudian kalaupun di pre-hospital ini di umum ya, di masyarakat di luar hospital, kita menggunakan AED. Kita bantuan orang lain untuk menghubungi, kita fokus pada pemasangan AED di dada seperti ini. Ini contohnya. Pasang elemennya atau apa namanya ya ini ya, dada sebelah kiri dan bagian kanan. Nah, ini aja seperti ini contohnya. Jadi di atas dan di bawah. Kemudian kompresi atau sirkulasi ini pastikan posisi tangan kita itu atau tumit tangan itu ada di tengah-tengah sternum dengan kedalaman 5 sampai 6 untuk dewasa, untuk anak-anak itu di sini anak 1 tahun sekitar 5 cm untuk kedalamannya, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit dan rasionya itu untuk dewasa 30:2. Kalau untuk bayi biasanya untuk 2 penolong 15:2. Ya, pastikan recoil penuh dan minimalkan jeda. Jadi nggak boleh terjedanya lama. Jadi kalau untuk kita jeda itu kurang dari 10 detik. Melebihi dari itu, ini resiko kematian otot. Ya, karena kurangnya sirkulasi itu otaknya bisa mati dan meninggal dunia. Nah, ini posisi tangan, perhatiin ya. Posisi tangan ketika CPR. Ya, untuk dewasa ini ada di tengah-tengah nih, di antara intinya sepertiga sternum. Atau 2 sampai 3 jari di atas prosesus sipoideum. Nah, ini nih tuh. Ini di tengah-tengah. Kita lurus tangannya. Ini pokoknya lurus. Ini contohnya lurus. Nanti ketika praktek itu pasti Pak Firman mencontohkan lurus. Ini 2 tangan. Jadi satu untuk yang satunya di dada, pas nempel di dadanya. Terus yang satunya di atas tangan kita untuk mengunci. Kenapa dikunci seperti ini? Biar tidak kemana-mana. Karena kan seharusnya tepat di tengah-tengah di sini. Nah, kalau untuk perbandingannya gini, ini untuk dewasa, kemudian anak-anak ini menggunakan one hand, kemudian kalau bayi itu menggunakan 2 jari saja. Tidak boleh menggunakan 2 tangan seperti ini atau 1 tangan. Dia hanya menggunakan 2 jari. Ya, nah ini contohnya. Untuk dewasa, anak-anak, kemudian 1,5. Pressnya itu 1,5. Anak dan dewasa sama, kalau untuk bayi itu 1,5 dan menggunakan 2 jari. Ini jangan sampai salah nanti ya, ketika kamu di Verina atau di tempat kan eh, dinas anak sakit, ya ada bayi atau balita, kamu kompresinya menggunakan 2 tangan atau 1 tangan itu salah. Hanya menggunakan 2 jari. Nah ini seperti ini contohnya. Ya, contohnya. Nah, kalau untuk memberikan ventilasi, kita buka jalan nafas dengan head to chin lead ketika tidak ada eh, indikasi trauma kepala. Nah, kalau ada indikasi trauma kepala, kita posisinya jautras seperti ini. Ini ketika OSCE akan ditanya, apa perbedaannya head to chin lead manuver dengan teknik jautras? Ini ada gambarnya ya, head to chin lead manuver. Kalau chin lip manuver ini ya memang tidak ada kecurigaan untuk trauma tulang belakang. Kalau misalnya memang korbannya itu jatuh dari gunung, jatuh dari ketinggian atau kecelakaan, kita menggunakan biasanya tekniknya jaltras. Karena kita curiga, khawatir nih, ini kan kepalanya ditengadahkan kalau chin lip. Nanti khawatir ini yang menyebabkan yang tadi saya bilang salah memindahkan dalam penanganan korban misalnya. Ya kecelakaan, tangannya diangkat gitu menggunakan tangan sama kaki. Terus kemudian kepalanya gini, plak, nah itu bisa meninggal juga. Dan sama seperti teknik kita membuka ventilasi.
Sini kalau misalnya tidak ada kecurigaan patah tulang belakang, gitu ya, kita menggunakan Hatfield chin lip maneuver. Misalnya pasien tiba-tiba nih di ruangan apa, tiba-tiba napas di jantung, kita bisa menggunakan teknik ini untuk melihat apakah ada sumbatan gitu ya. Atau tiba-tiba nih misalnya teman kita lagi makan bakso, aduh, wah, tiba-tiba dihenti napas di jantung, kepala bakso juga, pentol bakso juga misalnya ya, salah satunya. Kemudian atau bahkan ketika di mana tidak ada indikasi dia jatuh. Nah ini kita menggunakan Hatfield chin lip maneuver. Jadi jangan sampai lupa. Karena OSCE bisa jadi ditanyakan apa perbedaannya Hatfield chin lip maneuver dengan teknik jauh keras. Dan kita tutup hidung, berikan 2 napas selama 1 detik ya. Pada anak-anak biasanya wajib. Kalau untuk para dewasa, kalaupun memang ada amebek, kita menggunakan amebek. Kalau kamu nggak yakin, biasanya kita menggunakan disposable masker mask untuk CPR. Ada. Jadi perlindungannya nanti kamu ketika praktek bawa itu aja. Jadi ada disposable mask untuk mouth to mouth, bahkan ada amebek. Karena sekarang sudah jarang sekali kita menggunakan mouth to mouth. Kita hanya only kompresi saja. Yang terbaru itu. Salah satunya kita nggak yakin atau bahkan kita khawatir. Karena tadi Bu, aman diri, aman lingkungan, aman korban pasien, aman diri itu aman si penyelamat, penolong gitu. Jadi kita hanya kompresi saja terus sampai penolong datang, ambulans datang, sampai tiba di rumah sakit. Bahkan sambil didorong pun itu ya, udah tiba di rumah sakit tetap kita kompresi gitu. Udah sampai rumah sakit nih ya, itu nggak boleh ada jeda, tetap kompresi sampai dia dapat penanganan, apakah dia diintubasi atau tindakan lainnya. Defibrilator kita nggak boleh tetap ada di atas tempat tidur sambil kompresi misalnya ya, itu nggak boleh karena harus clear. Nanti yang ada kamu menjadi korban selanjutnya, karena kan pemberian eh, berapa joule untuk mengejutkan jantungnya itu sendiri. AED ini ketika tersedia ya, AED nanti ada lampu warna hijau, boleh kita setelah dikejutkan, kemudian kita kompresi, gitu. Itu ada instruksinya. Siklus CPR ini 30:2 selama 2 menit, kemudian 5 siklus kompresi, ini maksimal 2 menit atau 1 menit, 30:2, gitu. Setelah 2 menit, periksa ritme dengan AED atau periksa nadi jika tidak ada AED. Kemudian jika masih tidak ada nadi, lanjutkan CPR. Jika ada nadi dan ada napas, kita berikan ROSC, perawatan selanjutnya. ROSC ini pastikan airway paten, napas adekuat, dan saturasi oksigen melebihi dari 94%, monitor tekanan darah, EKG, dan status neurologis. Kemudian siapkan rujukan ke fasilitas selanjutnya. Dan hentikan CPR bila korban menunjukkan tanda kehidupan atau napas, gerak, batuk, tim medis profesional datang dan mengambil alih, kemudian penolong kelelahan total atau tidak ada pengganti. Ya. Nah ini terkait dengan penelitian menunjukkan bahwa untuk henti jantung di luar rumah ya kita berikan AED atau semakin cepat bantuan dimulai oleh masyarakat ya dengan menggunakan CPR itu semakin cepat dalam peluang menyelamatkan atau tidak terjadinya kerusakan, menyelamatkan pasien atau korban itu sendiri. Gitu ya. Jadi intinya waktu adalah nyawa. Karena henti jantung di dalam rumah sakit itu ya, ya resiko mengalami kematian dan kerusakan neurologis juga tinggi. Ketika salah satunya misalnya dari nakesnya itu sendiri tidak berpengalaman atau tidak tersertifikasi dalam penanganan kegawat daruratan seperti itu. Nah ini ya pelaksanaan CPR di in hospital, kita lakukan kompresi, kemudian kita lakukan ventilasi atau bahkan bisa kita berikan defibrilator ini ya, defibrilator dan bisa jadi masuk ke dalam pemasangan intubasi. Masukan anti jantung kita lakukan HOSJ yang tadi saya bilang, dan ini alur bagaimana efektivitas dalam pemberian CPR. Ya kedalamannya, kemudian dari kecepatannya, kemudian
minimalisir dari interupsi, boleh melebihi misalnya 10 detik, bahkan menunda untuk kompresi. Karena tadi saya bilang, ketika mobilisasi ke rumah sakit pun tetap harus kompresi, tidak boleh berhenti. Kalau kelelahan ganti lagi. Dan di rumah sakit pun sudah sampai sambil didorong itu tetap sambil dikompresi. Nah, meningkatkan outcome dari penanganan di rumah sakit itu ya, infrastruktur program resusitasi rumah sakit ini sudah harus memenuhi, terfasilitasi, jangan sampai kita ketika memerlukan alat defibrilator itu tidak ada. Pengumpulan data dan monitoring hasil resusitasi ini untuk evaluasi selanjutnya. Ya, pendidikan dan pelatihan resusitasi tim rumah sakit itu wajib, identifikasi dan penghentian kejadian, bahkan kalau untuk sertifikasi misalnya upgrade lagi nanti per 3 tahun untuk nakes-nakesnya, karena kan sekarang itu sudah ada yang terbaru ya, bukan only hand kompresi, hanya kompresi saja gitu. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin banyak tindakan-tindakan yang sudah berdasarkan evidence base. Dan periksa awal tujuan perawatan pasien, sistem respon resusitasi yang efektif, jangan sampai alatnya tidak siap, karena wajib di setiap ruangan itu terkait dengan resusitasi itu sudah harus disediakan, bukan hanya di IGD maupun di ICU. Perawatan pasca henti jantung yang berkualitas, baik itu dari fasilitas, nakesnya itu sendiri, budaya excellent yang berpihak pada pasien, jadi kita lebih care, jangan sampai, aduh capek banget, udah deh saya hentikan saja untuk CPR-nya misalnya, jadi nggak aware atau ini nggak boleh jeda nih, atau bahkan ada jeda untuk menyiapkan apa lagi, padahal seharusnya ketika ada tim resusitasi ada yang menyiapkan alat untuk defibrilator, tetap nakes yang satunya melakukan kompresi, pemeliharaan dan kesejahteraan tim kesehatan, jangan sampai nakesnya pun terjadi burnout gitu ya. Jadi tidak ada motivasi. Intinya kalau misalnya kita sudah ada budaya excellent, gitu. Mau seperti apapun, yang penting nyawa terlebih dahulu. Kita lakukan eh, apa namanya tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Elemen kunci untuk keberhasilan atau spesifikasi settingan untuk di rumah sakit terkait dengan CPR, pastikan setiap bangsal dan unit rawat memiliki crash card lengkap dengan defibrilator, obat-obatan resusitasi, papan kasar untuk kompresi, karena di tempat tidur itu kita tidak boleh langsung, kecuali tempat tidurnya memang keras ya, gitu. Efektif untuk melakukan kompresi. Ketika memang tempat tidurnya tidak keras, ini kita menggunakan papan kasar untuk kompresi. Implementasi rapid response team untuk mencegah henti jantung, kemudian pelatihan rutin untuk semua tenaga kesehatan di rumah sakit, bukan hanya perawat atau dokternya saja, karena kardiak arrest bisa terjadi di tempat ini manapun. Dashboard internal rumah sakit untuk merekam indikator baik itu ROSC, respon, durasi kompresi, seperti itu. Nah, ini biasanya nanti kamu pelajari di apa, siapa kritis Pak Firman ya. Nanti dimonitor, ini dibaca, oh ini harus kapan dilakukan defibrilator, kemudian kapan dilakukannya CPR. Jadi saya tidak menjelaskan terlalu rinci karena nanti akan dijelaskan oleh Pak Firman. CPR-nya ini kemudian ya, yang tadi saya bilang ada pemberian obat epinefrin juga. Jadi bukan hanya tok CPR saja. Nah, ini eh, kata-kata medis yang nanti akan sering ditemukan di IGD, ada hipoksia, hipovolemi, hipotermi, ada tensi pneumotoraks, tekanan jantung, trombosis koroner. Nah, ini kalimat-kalimat tersebut akan sering kamu eh, dengar atau temukan di IGD. Oke, saya akan share slide selanjutnya. Nah, ini untuk kesimpulannya, biar kamu nanti ketika belajar nggak bingung terlalu banyak baca slide saya yang pertama ya. Ini sudah kesimpulannya. Jadi inti dari bantuan hidup dasar itu adalah
langkah-langkah salah satunya ada di CPR, dari bantuan hidup dasar itu, pertolongan pertama untuk petugas kesehatan, relawan, misalnya kita mau jadi relawan masyarakat umum untuk masyarakat umum agar yang tadi saya bilang banyak kejadian kardiak arrest tapi masyarakat umum tidak memahami bagaimana cara melakukan CPR. Kenapa? Ya memang kalau lab itu saya tugaskan ada promosi kesehatan terkait dengan CPR ke masyarakat. Nah, apa itu BHD? BHD ini bantuan hidup dasar atau serangkaian tindakan darurat yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sirkulasi dan pernapasan pada korban yang mengalami kardiak arrest atau henti jantung dan henti napas sehingga bantuan medis tersedia ketika di prehospital maupun di hospital. Kalau kita sudah melakukan perawatan tiba-tiba langsung henti napas di jantung, langsung aktifkan kode blue, nanti tim resusitasi datang. Apa harus cepat? Karena tadi saya bilang resiko kematian otak atau kerusakan permanen pada otak. Ya, otak kurang sirkulasi itu nanti resiko mengalami kematian otak atau kerusakan otak. Nah, ini otak hanya bertahan 4 sampai 6 menit tanpa oksigen sebelum terjadi kerusakan permanen. Kenapa? Korban yang tersengat listrik, terus tenggelam, apalagi yang mengalami serangan jantung seperti itu dia mengalami gangguan sirkulasi pada otaknya, tidak ada oksigenisasi dan lewat dari 6 menit itu terjadi kerusakan secara permanen dan resikonya adalah meninggal dunia. Kenapa kita lakukan CPR? Ya itu tadi kita pompa, kemudian darahnya mengaliri pembuluh darah bahkan ke otak. Nah itu salah satunya mengurangi resiko kerusakan secara permanen pada otak. CPR yang dilakukan segera dapat meningkatkan peluang bertahan hidup hingga 2-3 kali lipat. Setiap menit penundaan mengurangi peluang hidup sebesar 10%. Jadi BHD adalah jembatan krusial sebelum tenaga kesehatan itu atau bantuan itu datang. Jadi peluang penundaannya itu mengurangi kematian sebesar 10%. Nah, kemudian jangan lupa nanti ketika OSCE, apa yang harus yang pertama kamu lakukan yaitu tadi jangan lupa DR, CAB, D-nya ini danger. Pastikan keamanan aman diri, aman lingkungan, aman pasien itu jangan sampai lupa. Karena kalau misalnya listriknya masih menempel itu ya intinya harus kita matikan terlebih dahulu jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya. Kemudian kalau tenggelam berarti angkat dulu baru kita lakukan penanganan selanjutnya bukan di air misalnya. Kemudian kita menggunakan APD. Ya minimal kita menggunakan sarung tangan. Kemudian prinsip keselamatan, jika lingkungan tidak aman dan korban tidak dapat dipindahkan dengan aman, panggil bantuan profesional dan tunggu di lokasi yang aman. Kemudian keselamatan penolong adalah prioritas utama. Tapi ketika memang sudah dikondisikan, misalnya aman nih kita pindahkan, itu lebih baik. Karena kita sambil menunggu bantuan datang, sambil kita lakukan CPR. Nah, selanjutnya setelah danger, kita lakukan cek respon. Cek respon ini ketika kamu OSCE, tolong disebutkan misalnya dengan sentuhan taktil, dengan tepuk dan goyangkan pundak. Seperti ini aja, tepuk aja. Intinya jangan sampai menggoyangkan kepalanya begini. Karena tadi apa? Resiko ada cedera tulang belakang. Bahkan menggunakan apa kalau kita curigai dia ada resiko cedera tulang belakang? Apa tadi? Masih ingat nggak? Tekniknya apa untuk membuka jalan napas? Jauh trans, Bu. Yes, betul. Jauh trans. Kemudian panggil verbal. Kalau Pak, Bu bisa dengar saya atau panggil nama jika diketahui. Apakah dia berespon? Gitu ya. Kemudian menggunakan rasangan nyeri. Kita bisa menggunakan cubit atau trapezius atau tekanan pada tulang sternumnya. Gitu. Amati gerakan apakah dia
pasien bergerak, membuka mata, atau berespon terhadap panggilan. Kalau merespon berarti masih aman. Dia batuk, bahkan berbicara lah. Itu berarti tidak ada sumbatan, kemudian juga dia masih bernapas, bahkan membuka mata, itu berarti aman. Tinggal kita posisikan aja recovery position dengan miring sebelah kanan. Seperti itu. Takutnya dia muntah atau bagaimana, untuk mencegah aspirasi, dan intinya posisi nyaman aja. Walaupun memang dia henti napas, henti jantung, ketika kita udah cek tadi airway-nya, breathing-nya, circulation-nya, berarti kita lakukan CPR. Nah, penilaian kesadaran dengan alert, pain, verbal, unresponsive. Nah, alert ini kita mau untuk mengklasifikasikan tingkat kesadaran korban secara cepat dan sistematis. Jadi cepat, oh alert, berarti ketika kita panggil Pak, 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 oh ini pasti sadar, dia masih sadar penuh, itu alert, masuknya ke alert. Kemudian verbal, korban hanya respon terhadap rangkaian suara. Oh berarti ketika dipanggil, berarti dia hanya eh, perenyam aja, ya gitu ya, sambil gimana ya, tidak seperti kita kompos mentis seperti ini. Dia hanya berespon pada suara saja. Atau pen, korban hanya respon terhadap penyerangan nyeri, rangsangan nyeri saja. Suara enggak bangun, tapi ketika nyeri dia respon. Kemudian unresponsif, korban tidak respon sama sekali, udah menggunakan rangsangan nyeri, menggunakan tadi ya sentuhan taktil atau respon verbal, itu dia tidak respon sama sekali, berarti masuk ke kategori unresponsif. Intinya yang perlu perhatian adalah pain dan unresponsif. Kalau korban atau pasien sudah masuk ke dalam pain dan unresponsif, itu sudah dipastikan kita harus mengaktifkan emergency medical service. Atau di pre-hospital 118 kita telepon, dan di rumah sakit itu kita aktifkan kode. Nah, aktifkan emergency medical service, ini yang tadi saya bilang, kalau di pre-hospital itu 118, kalau di rumah sakit itu adalah code blue. Jika Anda sendiri kan, aktifkan MS dengan speakerphone sambil memulai CPR. Speakerphone gitu ya. Ini CPR, saya yakin lah di rumah sakit itu pasti banyak ada beberapa medis, sehingga kita melakukan CPR, teman kita yang mengaktifkan IMS gitu. Jangan tinggalkan korban lebih dari 10 detik aja. Itu ngomong. Jadi harus benar-benar cepat. Kenapa ya? Apa pada lari-larian ya, nafas gitu ya. Ini sebenarnya yang tadi saya bilang ya, 6 menit itu sudah mengalami kerusakan pernafasan. Intinya nggak boleh lebih dari 10 detik aja. Nah, ini alat untuk di fasilitas umum ya. Kalau di apa namanya di hospital kan defibrillator, hampir sama seperti ini. Bedanya kalau ini sudah otomatis, karena untuk digunakan dan lebih aman kan untuk masyarakat umum. Sirkulasi, ini sirkulasi boleh kita cek bersamaan dengan memeriksa pernapasan. Jadi ceknya ini kita palpasi arteri karotis, kemudian sambil loop listen feel untuk melihat pernapasannya, cek pernapasannya. Jadi lu lihat gerakan dadanya, kalau orang bernapas kan ada inspirasi ekspirasi kan ya. Listen, dengarkan suara napasnya, kemudian feel, rasakan apakah ada hembusan napas. Jadi di sini kuncinya adalah jika nadi dan napas ada, tinggal kita observasi saja, baik itu status hemodinamiknya, kemudian posisikan pasien dengan nyaman. Kalaupun memang perlu dimirikan ya, kita lakukan posisi recovery position, miring di sebelah kanan. Ya, lihat apakah pasien tersebut boleh dilakukan posisi miring tersebut atau bagaimana, dilihat kondisinya atau posisinya nyaman intinya. Kalau misalnya ini pasien nggak boleh dimiring kanan, miring kiri gitu kan, ada instruksi seperti itu, ketika dokter instruksi seperti itu tidak boleh. Kita posisikan yang saja. Kalau misalnya memang memungkinkan, kita posisikan ke belah kanan. Nah, di ada napas tidak ada, berarti kita tidak perlu kompresi karena nadinya ada. Kita berikan bantuan pernafasan saja 10 sampai 12 kali per menit.
ya. Dengan jeda pertama dan kedua itu 5 sampai 6 detik. Ada yang 1.000, 2.000 gitu kan memberikan ventilasi. Nah, seperti itu. Nadi dan napas tidak ada berarti kita mulai lakukan kompresi 30/2 ventilasi. Nah ini inti dari BHD. Kompresinya 30 kali per menit, 30 ya intinya kok 30 kompresi. 30 hitungan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ini kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30, kemudian dengan kedalaman 5 cm, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, dan kita berikan 2 kali ventilasi dengan 5 sampai 6, tidaknya 5 sampai 6 detik atau nih 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 gitu kan, ada yang 1.000, 2.000 seperti itu. Nah, ini untuk airway-nya kita lakukan head till chin lip ketika memang tidak ada kecurigaan trauma servikal, atau gunakan jam trust ketika ada kecurigaan trauma servikal. Dan breathing-nya tadi ya, kita berikan ventilasi. Ini re-assessment atau posisi recovery, kita lakukan assessment ulang apakah sudah ada teraba nadi gitu. Kita berhenti sebentar untuk meriksa setelah 5 siklus gitu ya. Kita periksa, kalau misal belum berarti kita lakukan kompresi ulang dan ventilasi ulang. Tadi intinya kalau nadinya ada, kemudian pernapasan yang nggak ada, berarti kita lakukan hanya only ventilasi saja. Terus kalau nadi tidak ada dan pernapasan tidak ada, berarti kompresi dan ventilasi. Recovery ini baringan korban miring ke satu sisi atau sebelah kanan. Kenapa? Guna mencegah terjadinya aspirasi. Karena tiap pasien muntah masuklah ke dalam paru-paru, cairannya itu nggak boleh. Jadi kita miringkan. Dan kenapa miring ke kanan juga? Karena posisi anatomi jantung kita itu sebelah kiri, itu untuk mengistirahatkan jantung. Karena jantungnya habis berhenti dan sampai nanti bebannya bertambah. Ya, sama seperti misalnya kita sedang mengalami diare atau penyakit masalah pencernaan. Agar pencernaan kita tidak bekerja dengan keras, kita nggak boleh makannya keras-keras, bolehnya makannya lembek. Nah, itu salah satunya seperti itu juga. Kenapa harus miringnya sebelah kanan? Selesai. Nah, ini saya akan tampilkan format OSCE nanti. OSCE, format OSCE. Nah, ini. Nah, ini udah tampil belum? Udah tampil belum? Ini Sudah, format. Ibu. Nah, ini format penilaian OSCE. Jadi, apakah kamu nanti ketika ini cek dangernya atau langsung respon, ini berarti kamu BK. Kalau kamu BK itu berarti salah atau belum kompeten. Kalau kamu kompeten berarti sini kamu menyebutkan yang pertama kita aman diri, aman lingkungan, aman pasien, kemudian menggunakan APD dan bla 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 gitu ya. Dan respon, kita cek respon dengan menggunakan sentuhan taktil, dah menggunakan asalnya Pak Bu gitu, langsung sambil tepuk-tepuk. Atau di sini menggunakan metode alert, bisa juga menggunakan metode alert verbal pain unresponsive gitu ya. Setelah itu ketika memang tidak ada nadi, tidak ada napas, aktifkan emergency medical service atau code blue. Lihat nanti kasus OSCE-nya apakah di hospital atau pre-hospital. Kalau pre-hospital berarti telepon 118. Kalau di rumah sakit berarti code blue. Circulation, look, listen, feel sambil cek arteri karotis secara bersamaan, tidak boleh melebihi dari 10 detik. Nah, itu ya. Bila nadi dan napas tidak ada, berarti lakukan CPR. Bila nadinya teraba, pernapasan tidak ada, berarti hanya melakukan ventilasi. Nah, ini hitungannya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian eh, sebelum kita kompresi ya, cek dulu ini dulu. Kadang ada yang bingung, Bu, ini langsung kita kompresi ketika cek sirkulasi, jangan dulu. Tapi kamu cek airway-nya dulu. Setelah airway-nya sampai breathing-nya sudah kamu cek, baru kita lakukan kompresi. Gitu ya, jangan bingung ya. Jadi kamu cek dulu di sini secara teori, airway-nya, kamu lakukan posisi head, heel, dan chin lip. Ini benar-benar posisinya. Jangan cuma asal teori aja, tapi
Phantomnya itu nanti benar-benar kamu posisikan seperti itu. Ketika di kasusnya ada trauma servikal, berarti kamu lakukan jaw thrust. Baca kasusnya benar-benar nanti. Breathing, ventilasinya kita menggunakan dua ventilasi gitu ya. Selama CPR ini dilakukan 5 siklus. Terus banyak 5 siklus, intinya 30 banding 2 ventilasi selama 2 menit. Nah, reassessment. Nah, setelah 5 siklus gitu. Misalnya pengujinya udah nggak usah sampai 5 siklus karena saya yakin kamu 2 atau 3 siklus aja udah ngap-ngapan gitu ya. Sudah selesai 5 siklus, kami melakukan reassessment, pengecekan ulang, cek pernapasan nadi sambil kamu pegang seperti itu. Kalau misalnya di situ ketika kamu cek nadinya sudah teraba, ventilasinya belum, berarti lakukan beri bantuan sebanyak 10 sampai 12 kali per menit. Jadi ini secara teori ya. Kalau untuk prakteknya nanti pasti sama Pak Firman. Setelah cek dulu semuanya baru kamu lakukan kompresi. Jangan airway-nya dan breathing-nya belum kamu cek, tapi kamu udah lakukan kompresi gitu. Intinya semuanya dulu. Setelah itu kompresi, baru lakukan reassessment. Ulang, setelah itu baru recovery posisi. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah selesai? Ibu maaf mau nanya. Ya, boleh. Ini Bu mau nanya tentang pengmas itu gimana ya Bu? Oh Ada ya, ke Pengmas. siswa bisa nggak Bu? Iya Bu. Ya, Pengmas itu nanti coba tanya sama Pak Firman. Pak Firman juga mau ada Pengmas bareng atau enggak? Biar sekalian. Jadi jangan sampai Pak Firman juga ada Pengmas di tugas teori saya juga ada Pengmas gitu. Intinya ketika Pak Firman sudah Pengmas CPR juga, itu udah termasuk ke dalam tugas teori saya. Jadi kamu enggak perlu melakukan 2 kali gitu. Nanti coba bicarakan dulu Pak Firman mau ada tugas ini enggak? Karena Bu Desi di teorinya ada tugas untuk Pengmas CPR gitu. Kita waktu itu udah sepakat berapa banyak ya untuk kelompok ya? Iya Bu kelompok. Berapa? 3 kelompok ya? 3 apa berapa Dua, kelompok? Ibu. Dua, Ibu. Berapa? Dua kelompok, Ibu. dua Ya, kelompok Ibu. ya. Untuk CPR silahkan dari sekarang sudah minta surat dan boleh nanti gunakan di ketika di hari perkuliahan saya. Jadi itu udah termasuk absensi gitu. Misalnya kelompok A di berapa orang Bu nggak bisa di ini Ibu di waktu mata kuliah Ibu, tapi boleh di Sabtu atau Minggu. Sabtu lah intinya. Kamu bicarakan aja sama warganya Sabtu. Kalau Sabtu saya masih bisa datang untuk menghadiri kamu melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan CPR. Jadi dari sekarang aja, jadi sebelum UAS saja. Sebelum UAS kita udah selesai untuk Pengmas di CPR. Sambil tanya, Bapak mau ada tugas ini enggak? Biar sekalian sama Bu Desi, karena kita juga ada Pengmas gitu. Ya boleh ya, jadi nggak 5 kelompok itu berbarengan dalam 1 hari di Sabtu itu. Ini kan ada, Sabtu itu kan ada banyak nih, sampai menunggu UAS. Jadi intinya sebelum UAS, kamu sudah melakukan Pengmas CPR. Dan jangan sampai bentrok dengan kelas yang saya juga, nah dia juga sama, ada tugas Pengmas gitu. Ya, kenapa saya banyakin kamu itu untuk Pengmas? Yang tadi saya bilang masih banyak masyarakat yang mungkin napas henti jantung itu tidak tertolong dan masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang CPR. Bahkan kalau di luar negeri itu anak SMP itu udah anak-anak ini udah paham tentang CPR gitu. Bukan hanya nakes tuh. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, udah di screenshot si pen. Kan udah di screenshot ini. Sudah Ibu. Udah ya. Oke, itu saja dari saya. Berarti boleh minggu depan atau kapan nanti tanya Pak Firman sudah masuk CPR karena OSCE-nya itu CPR ya. Jadi sebelum belum kamu praktek itu atau PBL itu OSCE-nya adalah CPR. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu liburnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.